Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, di balik putusan vonis banding Nikita Mirzani, ada hal yang menarik. Ada faktor-faktor yang memberatkan dan juga yang meringankan. Nah, teman-teman, ketika putusan 4 tahun, saat ini putusan banding menyatakan bahwa Nikita Mirzani secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Vonisnya bertambah. Teman-teman, saya juga kaget menemukan berita ini. Ada hal-hal yang memberatkan Nikita Mirzani sehingga hakim menjatuhkan vonis bertambah. Bukan main-main ini teman-teman ya. Ini berat, dari 4 tahun menjadi 6 tahun penjara. Supaya tidak menjadi fitnah ini, saya ingin membacakan informasinya untuk Anda semua. Berikut. Dari kumparan HIT, hal yang meringankan dan memberatkan Nikita Mirzani dalam putusan banding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengeluarkan putusannya terhadap banding yang diajukan Nikita Mirzani dan jaksa penuntut umum. Dalam putusan itu, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan ibu 3 anak itu dalam perkara pengancaman dan TPPU. Hal yang meringankan, terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, ucap Hakim Anggota Elita Rasginting dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Selasa 9 Desember 2025. Sementara itu, keadaan yang memberatkan adalah lantaran Nikita Mirzani merupakan publik figur. Putusan banding tersebut juga menjadi peringatan bagi publik figur lain agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Pidana yang dijatuhkan terdakwa merupakan peringatan keras kepada masyarakat maupun pelaku digital konten atau para digital influencer agar tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari, kata Elita. Bahwa tidak terbukti di persidangan terdakwa memiliki keahlian atau sebagai juru bicara dari lembaga yang kompeten atau sebagai ahli di bidang kosmetika dalam menilai kandungan atau substansi dari produk krim kecantikan, tambahnya. Elita menegaskan bahwa Nikita tak memiliki kompetensi untuk menilai kandungan suatu produk, sehingga pernyataan Nikita di akun media sosialnya berpotensi menggiring opini publik. Nah, termasuk ya para itu. Berpotensi menggiring opini publik atau viewer atau subscriber dari akun TikTok terdakwa untuk menghakimi sendiri suatu produk tanpa didasari hasil pemeriksaan atau penelitian dari lembaga yang kompeten melakukannya seperti Balai BP POM yang sifatnya valid dan dapat membuktikan pelaku usaha, tuturnya. Bukan hanya itu, Nikita Mirzani juga terbukti mengambil sejumlah keuntungan
dari tindakannya menyampaikan review tersebut. Kepopulerannya terdakwa di ranah digital yang melakukan live di akun miliknya melalui aplikasi TikTok. Dalam perkara ini dimanfaatkan terdakwa untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan secara melawan hukum. Dalam putusan banding yang dibacakan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nikita Mirzani dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Atas perbuatan itu, Nikita divonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidiar 3 bulan. Hukuman itu lebih berat dari vonis Hakim PN Jakarta Selatan sebelumnya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa Nikita divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidiar 3 bulan kurungan. Dalam putusannya Hakim menjelaskan bahwa Nikita hanya terbukti melanggar dakwaan alternatif ke-1. Sementara dakwaan kumulatif kedua yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dinyatakan tidak terbukti. Nah, sudah clear ya teman-teman ya. Clear di sini, clear and clear. Tak terbantahkan lagi apa yang pernah ya kita diskusikan, bahwa tindak pidana pemerasan ini benar-benar sah, nyata, dan terjadi. Demikian juga terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Pada akhirnya Hakim banding menyatakan terbukti. Nah teman-teman, dari apa yang saya bacakan tadi, saya baru ngeh gitu loh ya, baru ngeh. Ternyata hakim di majelis banding ini ya, hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini mengambil pertimbangan yang kita tidak pernah bicarakan sebelumnya, yaitu satu, Nikita Mirzani adalah seorang public figure, ya, public figure yang tidak boleh melakukan hal-hal seperti ini, dan ini patut dicontoh, ya, tidak, ya, dicontoh ya, agar public figure yang lain tidak melakukan hal seperti ini, gitu ya. Kemudian ini juga sebagai peringatan keras ya kepada masyarakat, termasuk saya, termasuk kita semua, agar pelaku digital konten dan para digital influencer tidak melakukan perbuatan seperti ini di kemudian hari. Kemudian terbukti juga di sini ya teman-teman ya, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau sebagai juru bicara lembaga yang kompeten atau sebagai ahli di bidang kosmetik yang bisa menilai kandungan atau substansi dari produk krim kecantikan. Ya, jadi Nikita Mirzani itu tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas terkait mereview, termasuk dokter-dokter yang lain yang masih beredar di TikTok itu, ya kan? Nikita tak memiliki kompetensi untuk menilai kandungan suatu produk, sehingga pernyataan Nikita di akun media sosialnya berpotensi menggiring opini publik. Berpotensi menggiring opini publik dari follower-followernya, dari viewernya, dari pendukung-pendukungnya, ya, sehingga di akun tersebut ini ya, terdakwa menghakimi sendiri suatu produk tanpa didasari hasil pemeriksaan
atau penelitian secara laboratoris yang resmi. Itu masalahnya, ya teman-teman ya. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan edukasi yang jelas. Oke. Namun berbeda ya dengan apa yang menjadi putusan hakim dan apa yang menjadi pemikiran penasihat hukumnya. Saya ingin putarkan ya pemikiran, ide penasihat hukum berikut ini. Ini juga adalah berkaitan dengan kesalahan dalam penerapan pasal. Pasal tadi misalnya pasal 27B ayat 2. Kalau kita lihat fakta ya, fakta bahwa Nikita itu membuli dia gitu ya, membuli ya, dikatakan dokter abu-abu gitu kan. Nah, terus dikatakan mukanya dempulan. Secara hukum sebenarnya itu kan menyerang kehormatan orang, menghina, ya, menyerang kehormatan orang. Maka harusnya pasal yang tepat untuk diterapkan adalah pasal 27A Undang-Undang ITE, menyerang kehormatan orang lain dengan menuduhkan sesuatu yang sifatnya mencemarkan gitu. Nah, inilah salah satu ya juga menjadi bagian dari alasan kami mengajukan keberatan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Mudah-mudahan ya dengan argumentasi hukum yang kami sampaikan di proses banding ini ya bisa dilihat secara jelas teliti oleh hakim tingkat banding ya, sehingga dalam persidangannya nanti bisa menjatuhkan putusan bebas kepada Mail dan Nikita gitu. Terkait tadi sudah saya tambahkan sedikit terkait apa yang disampaikan Pak Usman tadi, yang masalah yang sudah menjadi bola liar lah di luar bahwa Nikita ini sudah dicap adalah pemeras. Ya, Jadi begini, sebenarnya kan berkali-kali kita bilang bahwa kalau di dalam KUHP itu pasal pemerasan itu satu-satunya sepengetahuan kami bahwa 368 ya. Kalau di dalam undang-undang ITE itu yang saya tahu kami bahwa pasal pemerasan itu adanya di pasal 27 ayat 3 dan ayat 4 kalau saya nggak salah ya. Nah kemudian kalau pasal 27B ayat 2 itu ya itu sama sekali walaupun didefinisikan bagaimana itu tidak bisa dikatakan pemeras. Karena kalau pemeras itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kekerasan di situ dengan kekerasan. Nah, pertanyaannya ya, dalam peristiwa hukum ini ada nggak kekerasan di situ, ya kan? Seperti itulah. Ada nggak kekerasan? Misalnya dia kekerasan fisik menyebabkan orang luka ringan sampai mati, ya kan? Di situ. Jadi namanya. Saya tidak tahu ya mau bicara apa lagi ya. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan ada kesalahan penerapan pasal. Itu terus ya. Di hadapan persidangan itu tidak pernah dinyatakan oleh penasihat hukum ini bahwa ada kesalahan pasal, ada penerapan yang salah, tidak pernah. Tetapi di depan media selalu menyalahkan. Penerapan pasalnya salah, hakim mempertimbangkan salah. Saya tidak tahu ini. Ya. Makanya begini loh. Cobalah melakukan pembelaan terhadap kliennya itu. Ya, diawali dengan membaca kronologis kejadian yang utuh. Jangan hanya sepenggal baru mengambil kesimpulan, sepenggal mengambil kesimpulan, baru disampaikan kepada wartawan, kepada media, kepada netizen. Inilah akhirnya, ini bisa menyesatkan. Apalagi yang menyampaikan ini adalah seorang penasihat hukum yang tahu persis tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi justru ya membalikkan fakta.
Terus selama sidang lama-lama ini, kenapa itu tidak dimunculkan terkait dengan pasal 27A? Bahkan sekarang dalam upaya untuk banding, mencoba untuk membebaskan. Janganlah mengatakan membebaskan. Karena faktanya tidak mampu membebaskan. Yang ada hanyalah menggiring opini para netizen, para ternak-ternak, sehingga mereka yakin terdakwa akan bebas. Dan dampaknya adalah menyerang aparat hukum yang lain. Karena pernyataan-pernyataan ini. Gitu ya. Saya juga melihat dari fakta persidangan dari vonis dari pengadilan banding ini di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dan selain dasar-dasar yang memberatkan tadi, ada juga yang harus dicermati, yaitu terkait dengan pernyataan-pernyataan tentang kesepakatan yang didalilkan oleh penasihat hukum dan juga terdakwa. Ternyata kesepakatan itu tidak benar dan dinyatakan dalam putusan banding ini bahwa dalil kesepakatan yang didalilkan oleh penasihat hukum terdakwa terkait dengan kesepakatan pemberian uang itu adalah di bawah tekanan, di bawah rasa takut, rasa cemas. Saya ingin perdengarkan pernyataan ini untuk Anda. Berikut. Oh, ini bisa jadi bahan pertimbangan di PMH. Ya. Jadi ada dalilnya majelis hakim yang menyatakan begini nih. Kubacakan Mr. Z. Ya. Kesepakatan yang didalilkan oleh terdakwa sebagai kesepakatan bisnis adalah tidak beralasan hukum karena penyerahan uang itu dibawa oleh rasa takut. Nah, dari rasa takut, dari tercemarnya bisnis produk kecantikan milik saksi maupun kredibilitas dari saksi RG sebagai dokter. Jika RG tidak membayar uang 4M yang diminta terdakwa melalui Ismail Marzuki, maka terdakwa akan terus melakukan live di akun TikToknya terdakwa dengan menyerang produk kecantikan dan kredibilitas RG sebagai dokter, dan nasib RG akan sama dengan dokter lain yang produknya dirugikan oleh terdakwa. Sehingga penyerahan uang 4M itu bukan penyerahan sukarela layaknya dalam hubungan bisnis, tetapi didorong oleh rasa takut bahwa produk kecantikan RG dan kredibilitasnya sebagai dokter. Nah, dijabarkan seperti benar kan Kak Joki kan yang mau Mr. Ji? Itu kan pertanyaan apa itu statement netizen itu. Kan kesepakatan bisnis kan dia nyerahkan ini kan gitu kan. Nah, itulah jawabannya. Dijawab hakim, makanya aku bilang hakim tuh tengok TikTok. Jangan salah. Aku tahu gini Kak, kita kan kadang-kadang kan ada kawan kita yang dari penegak hukum juga kan, kita simpan kontaknya kan. Itu kadang-kadang dari kontak Anda katanya. Aku tengok akunnya user sekian kan gitu. Tapi kan aku ada misalnya nomor yang untuk penegak hukum lah, rekan-rekan kita gitu kan, mitra-mitra. Jadi isinya kan semua penegak hukum. Nah, ini dari kontak Anda katanya. Berarti orang tuh main TikTok, tapi akunnya akun user gitu. Jadi jangan kita sepele gitu. Enak kita nyerocos di TikTok segala macam itu dibaca. Nah, ini buktinya pertimbangan tadi. Terjawab semua yang selama ini mereka sampaikan di media sosial. Coba. Baik. Jadi gini Mr. Z, bayangkan hakim PS. Nah teman-teman,
fakta-fakta yang tadi saya uraikan sebenarnya sudah saya sampaikan jauh sebelumnya dalam pernyataan maupun diskusi-diskusi bersama teman-teman. Pemerasan, dan memang terbukti pemerasan dengan sarana elektronik, yaitu pasal 27B. Itu terbukti, teman-teman. Kemudian dalam diskusi-diskusi juga kita sampaikan bahwa terbukti adanya TPPU karena ada aliran dana yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani, dan pada akhirnya TPPU terbukti. 2 dakwaan dari JPU, Jaksa Penuntut Umum, di tingkat peradilan pertama, pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, dua-duanya dinyatakan terbukti di sidang banding. Iya kan? Dan saya merasa bahwa selama ini apa yang saya sampaikan kepada teman-teman adalah berdasarkan fakta, data, dan realita. Tentu saja disandingkan dengan analisa-analisa hukum yang kita miliki, yang kita jadikan prinsip penegakan hukum di Indonesia ini. Iya kan? Itu saja dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda, untuk kita semua. Terima kasih. Bye.